Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari ini saya Mang Majid dan juga bertemu bersilaturahmi ke kediaman Aki Langlang Buana. Beliau adalah sesepuh di satu kampung. Alhamdulillah, berkat daripada kebaikan beliau, Mang Majid diterima dengan baik. Semoga atas kebaikannya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Aki Langlang Buana ini keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan juga diberikan keturunan putra putri beliau sampai yaumil kiamah, putra putri yang soleh dan solihah, amin Allahumma amin. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan bertanya-tanya tentang masalah benda pusaka, yakni keris yang beliau miliki. Ini ada beberapa keris koleksian beliau, terhitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alhamdulillah. Mau. Oke, untuk yang pertama mau bertanya nih Pak. Di sini Pak nih. Ini ini yang dinamakan singa barong ya. Singa barong ya. Ini ciri khasnya ini ada singa. di sini Pak ya. Ada singa ya ini. Di sini namanya disebut sogokan nih. Namanya sogokan ini. Yang panjang ini nih. Sogokan. Ini looknya look 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi kalau menghitung look dari mana Pak? Dari sini. Dari sini juga bisa, cuman kebanyakannya dia dari sini biasanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan sini pun bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti bisa dari sini. Bisa juga dari sini ya. Bisa juga dari sini. Berarti ini looknya look 9, namanya keris singa barong karena ada singanya tuh. Ya, Singa ya. Ciri khasnya ini singa sama ada sogokan nih, namanya sebut sogokan nih. Yang seperti gini manjang. Ini masuknya Majapahit atau apa nih? Masuknya nih lumayan juga ini. Sepuh juga ini. Ya. Kalau lihat dari pamornya. Dari pamor sih, ini pamornya sih namanya pamor kayak pamor air ya, iya. Banyu ini, pamor banyu ini. Kalau urat dari sininya sih. Pamor banyu. Pamor banyu ya. Ini lumayan cukup sepuh ini. Sepuh ya. Iya. Ini sampai udah korosi nih kemakan nih. Ujung pun ada yang bolongnya segala di sini ini ujungnya. Oh, iya. Ini adalah keris singa barong ya. Atau disebut pamor banyu mili. Atau disebut juga kalau pamornya pamor banyu mili. Ini hampir mau jadi pamenggang jagat nih. Oh, iya, iya. Nah, hampir mau jadi pamenggang jagat nih. Cuma hanya sebelah gitu. Sebelahnya belum. Lumayan cukup sepuh nih. Ya. Oke, untuk yang selanjutnya Bah. Ya. Nah, ini kalau ini yang disebut carubuk atau disebut kiai carubuk. Keris kiai carubuk. Iya. Bisa lihat dari mana ya? Nah, nih dari sini ya. Ini namanya kembang kacang atau disebut jalen nih. Ini jalen, ini kembang kacang yang kecil. Nah, terus ini enggak ada pijetannya. Cuman di sini
Pamengkang Jagat nih. Ditembus nyampe sini nih Pamengkang Jagat nih. Nah, ini termasuk pamornya pamor apa ya namanya sebutnya ya. Yang ikut alur lah, alur ini gitu ya. Dibilang kalau dihitung dari loop ini 13 loopnya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 13 ya, Pak? Iya, 13. Ada 13. 13 loop. Nah, di sini ada kayak bawang sebungkal nih. Biasanya di sini pajatan, cuman ini ada bawang sebungkal. Nah, ciri khas Carubuk ya seperti ini. Kurang lebihnya. Nah, ada bawang sebungkal nih. Nah, ini pasti paling bawah nih. Cuman di sini belum nggak kelihatan nih. Karena belum dicuci. Ini juga sepuh juga ya, Pak ya? Sepuh juga, ya. Cuman masih tetap sepuhan ini. Tetap sepuhan yang Singa Barong itu. Kalau sepuh mah, Kalau lihat dari yang Singa Singa Barong ya. Ini lah pemirsa, ini namanya Carubuk. keris Carubuk. Carubuk. Ya, Carubuk. Dia kan teluk 13. 13 loop, ya. Yang selanjutnya, Bah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau ini dibilang STW bisa jadi ini namanya STW itu apa? setengah tua lah gitu. Oh. STW setengah tua. Pakai singkatan ya. Nah, ini yang dibilang pusaka singa kolocokro. Nah, ciri. Kolocokro. Iya, ini wujud singa nih. Iya. Nah, ini ada kalajengking ya, kalajengking. Gambar kalajengking. Ya, gambar kalajengking, skorpion. Nah, ini cuma nih lurusnya, looknya di ujung. Ya, looknya look 3 nih masuknya nih. 1 2 3. Ini mah looknya di ujungnya, Pak. Di ujung, ya. 1 2 3. Namanya keris singa kolocokro. Singa kolocokro. Ya, Karena ada singa sama kalajengking, ya kalajengking atau kala ya. Maka dinamakan singa kolocokro. Ini mah termasuknya STW ya. STW ya, setengah tua. Iya. Ya, lumayan sih bagus ini, dari pamor-pamor juga bagus ini. Kalau lihat dari pamornya, pamor apa, Pak? Nah, ini kalau pamornya ini kayak ada untu walangnya nih. Ini untu walang 1, nih di sini nih 2 nih. Ada untu walang. Tuh. Ada pamor untu walangnya. Ya lumayan lah. Luar biasa. Selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini asalnya dari Pekanbaru ini. Pusaka ini. Jauh juga ya. Jauh juga ini. Perjalanannya sampai ke tanah Jawa. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, melewati ini lautan. ya. Ada yang bilang ini katanya sengkelat. Ada yang bilang ini carangsoka. Cuman kalau menurut saya ini emang yang dinamakan carangsoka tepat ini. Ya. Cuman kalau di Pekanbaru itu namanya ini Duama Payainam. Pusaka ini namanya Duama Payainam. Sama ini. Kalau beda daerah beda juga. Beda nama. Iya, karena ini asalnya mungkin dari seberang lah ya. Iya. Dari Sumatera. Nah, ini sama juga nih, ini Pamengkang Jagat nih. Tembus tuh sampai ini nih, tembus sampai ke belakang. Ciri khas Pamengkang Jagat adalah tembus atau bolong. Kalau dalam panjang. Namanya batu combong. Batu combong. Nah, iya betul. Kalau kerisma Pamengkang Jagat. Cuman menurut sejarah ini, jadi ini bolongnya ini bukan sengaja dibikin di bor atau di apa gitu. Emang empunya ini menurut sejarah tuh karena kurang matang atau bagaimana gitu cara penempaannya. Jadi timbullah seperti ini. Cuman dengan berjalannya waktu, ya jadilah kayak ginilah kayak sebut Pamengkang Jagat. Karena kurang bahan, bukan, karena emang ini kurang matang. Kalau menurut dunia perempuan tuh perkerisan. Pemanasannya ya. Iya, pemanasan tuh kurang matang. Kan pusaka itu kan sistemnya kan tempat lipat. Jadi ya kemungkinan kurang matang lah gitu. Ini belum dicuci nih, kalau udah dicuci nih jelas sekali kita lihat pamornya. Cuman ada totol hitam gini nih. Karena ini belum dicuci. Perkiraan. Ya. Pamor apa nih? Kalau dilihat pamornya sih hampir mirip kayak Banyumili juga. Banyumili juga dia. Cuman karena ini belum jelas gitu ya. Cucinya karena belum kelihatan jelas. Cuman ya lumayan cukup tua juga sih. Iya. Berarti ini namanya keris sengkelat. Pamengkang Jagat. Pamengkang Jagat. Kalau di Pekanbaru namanya apa? Duama Payainam. Beda daerah.
beda Nah, nama. beda nama. Iya. Nah, cuman ya itu juga. Iya, sebenarnya itu juga ya, cuman hanya beda nama aja Ya, gitu. luar biasa ini tulis dari jauh ini. Iya, dari Bisa menyeberang dari lautan. seberang. Aduh. Nah, Guys, selanjutnya ya, ini masuknya jenis tombak nih ya. iya. Masuknya jenis tombak. Ini yang dinamakan cacing kanil. Ini lumayan cukup sepuh ini. Oh. Sepuh banget ini. Udah terlihat dari Iya, erosi ya. ini ada korosinya tuh udah benar-benar ini. Ini termasuk luk 1 2 1 2 3 4 5 6 7 nih. Ini pas ujungnya ini kayaknya patah nih ujungnya, namanya udah makan korosi. Ini lumayan cukup sepuh. Cuma saya susahnya ininya nih pamornya namanya belum direndam. Iya. Belum waktunya. Biasa kalau Iya. merendam ada waktu. Ada biasanya tuh kalau nggak bulan Mulut tanggal 12 sampai 14, kalau nggak 1 suro. Kalau di Jawa itu biasanya 1 suro ya. Kalau di daerah Jawa Barat tuh ya Mulut makanya. Kalau ini mah kerisnya nggak seperti tombak ya. Seperti tombak karena ini ada, kalau pusaka keris itu ciri khasnya ya seperti ini. Ada namanya nih gonjo nih. Nah, ini gonjo, nah atau ganja sebutnya ya. Nah, kalau tombak cuman anak ada ini aja nih, bulatan ini nih. Atau bendulan gitu ya. Nah, ada bendulan ya. Ini ciri khas tombak nih seperti ini. Ini cuman saya susah nih nyari pamornya nih. Soalnya belum dicuci jadi nggak kelihatan ini jenis pamor apa. Karena banyak macamnya. Cuman yang jelas ini pusakanya nih cacing kanil. Pusaka yang cukup tua juga ya. Iya, iya. Nah, dengan nama keris pusaka tombak cacing kanil. Oh, jadi ini identik ke tombak. Tombak ini bukan ke keris ini. Ini maksudnya lihat daripada ada ininya nih. Benggulan lah. Ada benggulannya nih, makanya disebut tombak. Ya, masuknya jenisnya. Kan ada tombak lurus, ada tombak keluk. Macam-macam nih tombak. Nah, ini jenisnya masuk cacing kanil. Tombak cacing kanil. Cacing kanil ya. Luk 7 1 2 3 4 5 6 7. Diperkirakan udah ratusan tahun ya. Udah lumayan juga ini. Ratusan tahun lah. Iya. Nah, ini bisa boleh tahu dari mana nih Pak? Nah, karena ini dari kalau dilihat dari buka dari sini ya. Ini sampai tuh. Sampai ini pun sampai peksinya nih. Sampai pesi ya, sampai pesinya pun sampai gini nih. Karena ini saking udah tuanya. Nah, ini pun sampai grepes begini nih, sampai korosinya. Jadi belum ya lumayan lama ini. Sepuh ini kemungkinan ini terpendam di dalam tanah karena emang ini pun waktu dapat narik ya secara penarikan lah ya, emang hasilnya ya secara keilmuan ya begini hasilnya ini nih. Kalau besi biasa mungkin udah hancur ini karena mengandung kemungkinan mengandung ada kodam atau tuahnya. Jadi si besi ini sedikit tahan lama gitu. Besinya juga besi bagus ya. Besi bagus ya, karena mengandung meteorit. Jadi bukan besi biasa aja, kan ada baja, ada pamor, ada meteorit. Ditempa jadi satu, sisinya tempa lipat ya, jadinya hasilnya seperti ini. Ini namanya tombak cacing kanil. Cacing kanil yang sangat tua sekali. Dengan ujungnya seperti keris dengan luk. Luk 7 ya betul, luk 7. Lumayan tua ini. Nah, selanjutnya ini juga tua juga ini. Nah, ini yang dinamakan tilam sari. Tilam sari. Nah, cuman sayang ini nggak ada gonjonya nih, hilang. Saking udah kemakan usia. Ini pun saya bingung nih mau pamornya jenis apa, soalnya masih kotor ini, belum dicuci. Cuman ini cukup sepuh ini, benar-benar sepuh ini. Yang disebut tilam sari. Tilam sari mah sepertinya nggak ada looknya. Nggak ada look ya. Kan banyak macam-macam itu, ada yang lurus tuh, ada seperti brojol, ada jalak sangu tumpeng, ada jalak ngore. Itu ya seperti ini, lurus semua rata-rata. Cuman ini sayangnya nggak ada gonjonya nih. Gonjonya udah hancur, saking udah kelamaan. Tapi lumayan sepuh lah. Jenisnya jenis brojol, cuman perbedaannya kalau brojol ini di sini nih lebar nih. Nah, di sini gede nih, di sininya set. Nah, ini brojol. Nah, kalau ini jenisnya agak belok begini, ini jenisnya tilam sari atau jalak sangu tumpeng. Tapi jenis ini termasuknya ya tilam sari ini masuknya. Tilam sari. Emang ada perbedaan, ada tilam sari, ada
jalak sangu tumpeng, ada brujul. Cuman kalau brujul ini besar di sininya nih. Nah, di sini besar. Kalau ini agak kecil, ada agak neros gini ya. Nah, ini pas disebut ini gajah, lambe gajah nih. Namanya lambe gajah. Iya. Nah, ini yang belok ini namanya lambe gajah. Iya. Kalau yang ini di sini nih namanya apa namanya? Greneng. Nah, ini ada pijetannya. Di sini nih ada pijetannya nih. Tek tuh, Bekas ada ini ngelogak nih. jempol lah. Nah, jempol. Nah, ini sebutnya pijetan. Nah, terus ke sini keruing terus ke atas nih. Cuman ini belum ketahuan nih ini pamornya nih. Apakah biasanya yang seperti ini nih kalau dicuci itu pamornya tuh kebanyakan ini apa namanya? Pamor kulit semongko biasanya kalau udah dicuci nih. Ini cuman ini belum masih kotor jadi saya belum bisa nebak nih. Cuman biasanya kalau tilam sari itu kebanyakan kulit semongko pamornya. Ada juga yang namanya tilam upi itu. Ada tilam upi ya, perbedaannya ya di sini juga nih. Sama. Sama perbedaannya di sini. Cuman yang tilam upi nggak ada pijetannya nih. Polos gini aja lurus. Kalau tilam sari ada pijetannya. Ada pijetannya. Sama ininya bentuk juga sama, mayat begini juga. Mau yang gede yang kecil sama aja, cuman perbedaannya yang tilam upi nggak ada pijetannya, kalau yang tilam sari ada pijetannya. Iya, ada bekas jempol gitu, seperti ditekan gitulah pembuatannya. Cuman memang luar biasa nih, empu-empu zaman dulu ini membuat senjata atau pusaka ini pasti ada maknanya tertentu. Cuman masalah era tanya saya cuman belum bisa ini nih. Cuman ini lumayan cukup sepuh ini. Iya. Ini dari mana nih bakal? Ini sama juga ini, dapat penarikan juga ini. Seluruhnya dapat 4 nih. Kalau nggak salah dapat 4 dulu. Cuman yang 3 nih sama teman saya nih, tahun ini belum pulang. Ada 4, yang 1 besar semua. Yang 3, yang ini yang kecil saya ambil, saya bawa nih. Cuman belum dicuci, jadi sampai ya seperti inilah. Dengan keilmuan sesuatu hal juga bisa terjadi. Bisa terjadi ya. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa seizin dari Allah Subhanahu wa taala mungkin tidak akan bisa ya, Bang. Bisa. Walaupun ada keilmuannya ya. Ilmuannya ya. Itulah atas kebesaran Allah dengan izin dari Allah sesuatu hal juga yang tidak mungkin bisa jadi mungkin. Iya, betul. Itu aja lah perkiraannya begitulah Iya, insyaallah. betul. Aduh. Mau bagus-bagus semua nih. Alhamdulillah hari yang sangat berkah bagi Mang Majid nih bisa bertemu dan diterima jika bersilaturahmi berkunjung ke Abah atau Aki Lang Buana. Beliau adalah sesepuh dari kampung. Alhamdulillah, terima kasih Bah atas waktunya. Semoga ini menjadikan kebaikan untuk Abah dan keluarga, Allah menjadikan lebih barokah lagi. Keberkahan dalam kehidupan, dalam karir, dalam usaha, dalam semuanya, semoga menjadikan keberkahan untuk Abah dan keluarga. Amin Allahumma amin. Dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin Allahumma amin. Itulah pemirsa luar biasa koleksian daripada Abah Aki Lang Buana ini. Ya, beliau sangat mencintai atau senang pada benda-benda pusaka, lalu dia mengkoleksinya dengan tujuannya merawat dan menjaganya karena adalah benda pusaka, terutama keris adalah cagar budaya luluh ya Bah. Betul. Yang harus kita jaga dan lestarikan. Atau kalau bukan kita yang mau ini, siapa lagi yang mau menjaga? Kalau bukan kita yang menjaganya, mau siapa lagi? Gitu. Karena itu adalah warisan daripada leluhur kita. Menghargai leluhur kita berarti kita juga menghormati beliau. Itulah. Adapun benda yang bertuah atau tidaknya, itu mah yang kesekian nomornya lah, nomor kesekian maksudnya gitu, nomor kesekian. Karena sesuatu yang bertuah itu juga atas ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak izin dari Allah, benda apapun walaupun sesakti apapun tidak akan bisa. Itulah Allah Subhanahu wa taala maha kuasa atas segalanya ya Bah. Iya, betul. Terima kasih
atas semua perhatiannya, kepada semua teman-teman dimanapun. Dukungannya. Minta dukungannya dan Subscribe-nya. mohon subscribe dan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video Mang Majid yang berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan, kehidupan juga itu adalah miliknya saya, kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.